Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pada pagi hari ini di edisi 5 Agustus 2024, saya sedang berada di SD Tambulodara untuk mengikuti beberapa kegiatan yang terlaksana di sini yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pendidikan, dan kegiatan yang terlaksana pada kesempatan hari ini di edisi 5 Agustus 2024 ini adalah pemuktahiran data dapodik peserta didik di tingkat sekolah dasar dan juga tingkat pendidikan anak usia dini. Dan seperti apa sebenarnya jenis kegiatan yang sedang berlangsung ini, saya sudah bergabung dengan Kabid Pendidikan tingkat sekolah dasar Kabupaten Sumba Barat, Bapak Yosef Mola, yang akan menyampaikan terkait tentang profil kegiatan dan gambaran-gambaran kegiatan itu sendiri, lalu kemudian apa yang menjadi tujuan dan sasaran kegiatan. Nah, selamat pagi Pak Yosef. Pagi Pak Jerry. Ya. Pak Yosef, saat ini kan berlangsung kegiatan pemuktahiran data yang dimana juga ada sinkronisasi data dengan data yang ada di kependudukan. Nah, ini seperti apa sebenarnya kegiatan yang berlangsung di hari ini di edisi 5 Agustus 2024 nih Pak Yosef? Jadi baik Pak Jerry, kami dari Dinas Pendidikan pertama ucapkan terima kasih dulu kepada RRI yang sudah hadir di tempat ini. Yang berikut kami mau sampaikan bahwa kami hari ini melaksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait dengan pemutahiran data dapodik di tingkat jenjang SD maupun di PAUD. Yang mengikuti kegiatan ini untuk tingkat SD dari yang mengikutinya ada 90 SD, sedangkan di TK ada 188 PAUD dan TK yang mengikuti. Tentunya kita tahu bersama bahwa pendidikan saat ini lebih mengacu pada pendidikan yang berbasis data, sehingga data dapodik ini menjadi induk dari semua data terkait dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Sinkronisasi data dapodik hari ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya, macam kegiatan sinkronisasi di tahun 2024 untuk kita mempersiapkan data yang akan kita laksanakan di tahun anggaran berikutnya. Tentunya ini terkait dengan data-data siswa, data-data sekolah maupun data-data guru yang ada di dapodik. Ini yang akan menjadi dasar dalam sekolah merencanakan proses pelaksanaan yang ada di setiap satuan pendidikan. Contohnya, data dapodik saat ini di dasar dalam pelaksanaan kegiatan ujian sekolah, ujian nasional juga. Terus data dapodik ini juga akan menjadi dasar dalam proses pelaksanaan kegiatan proses belajar setiap satuan pendidikan. Saat ini kami lebih juga fokus pada pelaksanaan pemutahiran data anak-anak yang sekolah di jenjang PAUD untuk disinkronisasi datanya atau dilepas datanya untuk disinkronisasinya di jenjang SD. Tentunya untuk mempermudah proses yang ada, apalagi kami di sini masih kurang terkait dengan sumber daya manusia. Makanya kami kumpul untuk kita mensinkronkan data yang akan dilepas oleh PAUD untuk disinkronkan di data dapodik di jenjang berikutnya, sehingga tidak terjadi miss atau kesalahan-kesalahan data yang dilepas oleh PAUD ke jenjang berikutnya atau jenjang SD. Terus sasarannya tentunya kita ingin mendapatkan kualitas data yang baik. Itu sasarannya. Tujuan dan sasarannya saya rasa untuk mendapatkan kualitas data yang baik, karena kualitas data ini yang menentukan proses kegiatan, proses pendidikan, proses pembelajaran pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Mungkin secara garis besar seperti itu Pak. Ya, Pak Yosef, sekarang ini kan dikumpulkan dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Barat nih. Tadi diungkapkan bahwa ada 90 sekolah yang hadir untuk mengikuti
mengikuti kegiatan jenjang SD. ya jenjang SD. Kalau di tingkat PAUD itu sendiri, nah bagaimana proses data dapodik anak usia dini yang menurut hemat daripada Dinas Pendidikan itu sendiri yang sudah berlangsung? Kalau di jenjang PAUD, memang kami tidak proses operator yang ada di sana masih dalam proses pembelajaran. Jadi pemahaman mereka mengenai sistem dan ini aplikasi yang ada masih minim, sehingga ini kami membantu juga dari ini jenjang PAUD untuk mengikuti ini supaya pemahaman mereka lebih baik lagi, sehingga data yang tadi saya sampaikan bahwa data yang dihasilkan itu betul-betul data yang sesuai dengan data yang valid. Ini data yang valid, sehingga proses yang ada juga ini tidak terkesan bahwa kita hanya mau mengisi data yang ada, sehingga data-data betul ini data yang valid. Dan juga kehadiran Dinas Kependudukan saat ini juga mengawal bahwa proses validasi data yang bersifat by name, by address juga ini disesuaikan dengan data kependudukan yang ada, ya disesuaikan. Jadi Pak Yosef, ini kan tadi dijelaskan bahwa tujuan daripada kegiatan ini untuk kemudian melakukan pemuktahiran data dapodik tingkat pendidikan SD dan juga tingkat pendidikan anak usia dini ya. Lalu kemudian itu memiliki sasaran untuk kemudian mencapai data yang valid. Nah, kalau data-data yang ada sekarang ini di sekolah-sekolah nih untuk data dapodik siswa itu sendiri nih, ini seperti apa nih Pak Yosef? Lalu kemudian seperti apa harapan pemerintah daerah untuk pembenahan dan penguatan data-data sehingga kemudian mencapai data yang akurat, yang memang data yang valid untuk perencanaan pembelajaran di tahun-tahun berikutnya? Ya, jadi yang saya mau jelaskan dulu Pak Jerry bahwa proses sinkronisasi data ini punya batas waktu yang ditentukan oleh kementerian. Jadi batas waktunya per 30 Agustus. Jadi per 30 Agustus itu batas cut off dari kementerian. Hasil data itu yang mereka akan gunakan terkait dengan proses pembelajaran, baik itu penyaluran dana BOS maupun proses belajar yang ada di setiap satuan jenjang pendidikan sebagai rujukan data awal. Tentunya bahwa harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa data ini merupakan rujukan dalam kegiatan di setiap jenjang satuan pendidikan. Memang saat ini kalau omong tentang data kan tidak bisa kita katakan bahwa 100% valid, karena data ini bisa berubah. Tentunya ada pembaharuan data. Iya, human errornya pasti ada. Tentunya ada pembaharuan data, perbaikan data. Dari perbaikan data ini kami memastikan bahwa apa yang sudah ditetapkan hari ini akan menjadi rujukan, atau perbaikan hari ini akan menjadi rujukan, sehingga basis data yang batas cut off di tanggal 30 Agustus ini sudah ready dan siap, sudah yang ditarik data oleh kementerian dan siap untuk pelaksanaan kegiatan di tahun ajaran berikutnya. Tentunya pelaksanaan data hari ini juga menentukan proses penganggaran, proses perencanaan, penentuan ini data guru di setiap jenjang pendidikan, rombel yang ada di satuan pendidikan. Jadi basis data ini akan menjadi data dasar dalam proses perencanaan, baik bersifat anggaran maupun perencanaan lain yang ada di satuan pendidikan. Terakhir Pak Kabid, terkait tentang pemuktahiran data ini dan untuk mencapai data-data yang kemudian di tingkat level pendidikan sekolah dasar dan PAUD ini, sehingga kedepannya itu bisa ditemukan data-data yang memang akurat, terpercaya, dan bisa menjadi sumber untuk pengambilan kebijakan di level pemerintah itu sendiri dan juga di level pendidikan itu sendiri. Apa himbauan Pak Kabid untuk stabilitas dan kemudian kesesuaian data itu tetap dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Sumba Barat? Ya, tentunya harapan kami melalui rapat koordinasi ini, teman-teman dari operator, baik itu operator yang jenjang SD dan SMP yang PAUD yang hadir pada saat ini, dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik.
proses yang ada saat ini menentukan proses kegiatan kita di tahun berikutnya. Jadi harapan kami bahwa tadi saya sudah memberikan penegasan bahwa lakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan tingkat kabupaten, terkhususnya operator yang ada di tingkat kabupaten. Komunikasi yang baik pasti akan menghasilkan tujuan yang baik, hasil yang baik juga. Nah, ini bagian dari kami terus berproses, kami terus berbenah bahwa pendidikan saat ini merupakan pendidikan untuk mempersiapkan generasi anak bangsa yang baik. Tentunya untuk mempersiapkan anak bangsa yang baik kita harus mengacu pada data dan data yang akurat. Ya, data Dapodik ini sebagai induk pelaksanaan kegiatan kita di tahun-tahun berikutnya. Tentunya ini juga yang kami putuskan tadi bahwa karena tadi saya sampaikan bahwa 30 Agustus ini batas cut off-nya, tetapi kami pastikan bahwa teman-teman operator itu harus bisa menyelesaikan sebelum di tanggal 20, sehingga proses 10 hari berikutnya itu bagian dari verifikasi di tingkat kabupaten. Jika nanti terjadi human error yang tadi dikatakan oleh Pak Jerry, maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan di tingkat kabupaten, dan juga akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kembali lagi di setiap operator, di setiap jenjang pendidikan yang ada. Baik, terima kasih Pak Yosep terkait tentang bagaimana pemuktahiran data pendidikan dan juga validasi data untuk mencapai target kesesuaian data di level pendidikan yang akan menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan pemerintah tentunya, dan juga kebijakan lembaga pendidikan itu sendiri dalam melakukan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di sekolah pendidikan sekolah dasar dan juga di tingkat pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sumbawa Barat. Saudara pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Yosep Molla, yang menyampaikan terkait perihal kegiatan yang terlaksana pada hari ini. Masih saya melanjutkan aktivitas saya di pagi hari ini, di mana tadi baru saja kita melakukan konfirmasi terkait tentang kegiatan pemuktahiran data Dapodik yang dilangsungkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat tingkat sekolah dasar. Ada 90 sekolah yang mengikuti pemuktahiran data Dapodik di SD Negeri Tambulodara. Dan saat ini kita coba mengkonfirmasi Kepala Sekolah SD Tambulodara untuk kesiapan data Dapodiknya dalam mengikuti kesesuaian data di tingkat kabupaten. Selamat pagi Bu Leni. Selamat pagi Pak dari RRI. Baik, untuk SDN Tambulodara untuk kelas 1 itu ada 71 anak dan semua masuk Dapodik. Tidak ada anak yang umur 6 tahun ke bawah yang kami terima. Semua anak-anak yang kami terima kemarin itu berusia 6 tahun ke atas. Sedangkan untuk kelas 2 sampai kelas 6 siap untuk masuk Dapodik, tidak ada masalah. Kelas 1 juga tidak ada masalah. Dan jumlah siswa saat ini untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu 461 siswa. Dan siap semua untuk didapodikkan. Iya. Kalau sekarang ini kan ada pemuktahiran data Dapodik nih, Pak. Kalau data Dapodik yang ada di SD SD Negeri Tambulodara ini seperti apa nih, Pak? Iya, untuk ini ada Dapodik untuk SDN Tambulodara sudah siap semua. Tidak ada kendala. Karena memang ada surat masuk yang berumur di 5 tahun ke bawah, mau 6 tahun itu 5 tahun 10 bulan atau 9 bulan bisa diterima apabila mereka punya surat dari TK atau PAUD itu mereka punya prestasi begitu. Jadi nanti ada dokter khusus yang disiapkan. Tetapi SDN Tambulodara tidak ada. Iya, 6 tahun ke atas semua yang kami terima. Jadi kalau data-data siswanya sekarang ini yang sudah mendaftarkan diri di SD Negeri Tambulodara ini sudah siswa yang diakomodir sesuai dengan ketentuan data Dapodik dan lembaga pendidikan, ya? Ya, siap. Untuk semua itu terakomodir di Dapodik. Iya. Kalau ini Makapsek,
bisa diberikan sedikit gambaran terkait tentang bagaimana situasi keberlangsungan lembaga proses KBM di lembaga pendidikan ini? Untuk kegiatan KBM SDN Tabulodara dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah siap dengan IKM. IKM kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Yang dulu itu masih kurikulum merdeka, sekarang sudah kurikulum nasional dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kelas 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, 4 AB, 5 ABC, 6 ABC. Dan semua itu berjumlah 461 siswa siap didapodikkan. Baik, makasih Ibu Kepsek atas konfirmasinya. Terima kasih juga Pak. Baik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Kepsek dan saudara. Itu tadi bagaimana kita mendengarkan testimoni data dalam verifikasi pemuktahiran data Dapodik di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di tingkat sekolah dasar. Dan tadi testimoni data yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Tabulodara tadi menjadi acuan teman-teman lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumba Barat untuk mengikuti standarisasi termasuk perekrutan siswa baru di kelas 1 sehingga kemudian tidak menyalahi aturan yang ada, di mana sesuai dengan ketentuan yang ada itu siswa baru itu harus minimal sudah berumur 6 tahun. Sehingga kemudian validasi data Dapodiknya itu dapat diterima melalui lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih dan selamat siang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.